Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Seperti bau darah yang mulai mengering. Oh, iya, aku kenal aroma ini, Bi. Pasti Empu Naga telah menyuruh Mamangkara untuk menghadapi kita. Nah, dengar, Bi. Aku mendengar dengus nafas di balik gundukan batu itu. Iya, hati-hati Jayakusuma. Kalau mereka muncul, sekalian kita babat. Kita habiskan manusia-manusia iblis itu. Baik, Bi. Awas, Bi! Awas! Di belakang Bi! Iya! Pangeran Jayakusuma dan Retno Marlangen menebaskan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Beberapa orang Mamangkara nampak terjungkal binasa. Tapi yang lain terus mengamuk membabi buta. Suasana hutan menjadi gaduh, seperti yang sedang digunakan pesta oleh para siluman dari dunia gaib. Beberapa pohon nampak tumbang, sementara dinding-dinding batu berguguran. Rongga mulutnya, Bi! Tikam tepat di rongga mulutnya! Mengerikan sekali makhluk ini. Aku tidak takut menghadapinya. Cuma jijik. Bau nafasnya seperti darah membusuk. Awas, Bi! Awas! Untung Bibi segera berkelit dan menusuk rongga mulutnya. Memang kelemahan makhluk ini adalah rongga mulutnya, Bi. Sekalipun tubuhnya bersimbah darah, dia tidak akan roboh sebelum kita bisa melukai rongga mulutnya. Apa maksud Empu Naga menciptakan makhluk-makhluk seperti ini? Bukankah semula dia manusia biasa? Iya, Bi. Semula dia memang manusia biasa. Tapi dengan kekuatan ilmu hitamnya, Empu Naga bisa merubahnya menjadi makhluk-makhluk liar seperti ini. Seorang Mamangkara tidak kenal rasa takut. Dan dia adalah makhluk yang amat patuh pada majikannya. Kepatuhannya membabi buta, mirip budak belian. Apakah dia juga makan? Iya, Bi. Dia pun makan. Tapi makanannya tidak seperti kita. Kalau merasa lapar, dia berkeliaran menangkap cacing atau ular atau belalang. Menjijikkan sekali. Sudah. Jangan kau ceritakan lagi. Perutku jadi mual. Ayo, lebih baik kita pergi. Aku bisa muntah kalau lama-lama di sini. Kurang ajar. Mereka telah membunuh Mamangkara seenak perutnya saja. Tapi aku tidak mungkin melawan dua anak muda itu sekarang ini. Kalau kupaksakan, nyawaku bisa terbang. Ayo, Empu Naga. Ayo tunjukkan kebesaran nama perguruanmu. Pantaskah seorang guru yang punya nama besar justru pada akhirnya berlaku pengecut?
Apa yang kau kerjakan di situ? Hah, tua bangka? Ayo, keluarlah. Jangan hanya mendekam di semak seperti babi hutan. Mamangkara makhluk piaraanmu sudah kami babat habis. Lihat, mayat mereka bergelimpangan di tengah hutan. Apa katamu sekarang, Punaga? Iya! Kalian anak-anak muda berani sombong di depanku. Kalian pikir aku menyerah? Kalian kira aku sudah kalah? Kekalahanmu hanya tinggal menunggu waktunya, Empu Naga. Pedebah! Jangan mengumbar mulut semaumu sendiri. Kalian harus membuktikan bahwa Empu Naga benar-benar kalah. Ayo Jaya Kusuma, kita buktikan. Mari, Bi. Dengan jurus pedang kembar, Pangeran Jayakusuma dan Retno Marlangan kembali mendesak lawannya. Pedang Pancakumara berkeredap di udara, tapi mendadak turun dengan deras membabat ke arah leher Empu Naga. Empu Naga sendiri sebenarnya bertempur hanya demi harga diri. Karena itu, serangan-serangan ataupun pertahanannya dikerjakannya dengan separuh hati. Suatu ketika dia lengah, maka pada saat kakinya belum sempat berdiri tegak, Masuklah Jaya Kusuma. Masuklah cepat. Baik, Bi. Hiat! Dia bisa lolos lagi, Bi. Itu kesalahanku Jaya Kusuma. Aku kurang cepat memutar pedang hingga dia bisa menubrukku sebelum kabur. Kali ini dia pasti kabur sejauh-jauhnya, Bi. Iya, kukira begitu. Dia tidak akan berani lagi bersembunyi di sekitar perguruannya ini. Tapi untuk bisa memastikannya, marilah kita cari. Mari, Bi. Iya, benar. Dia pasti sudah kabur jauh. Oh, lihat, Bi. Ada darah di atas rumput. Barangkali si tua bangka itu terluka. Bukankah kau yang melukainya, Jaya Kusuma? Aku tidak merasa, Bi. Tentu saja kau tidak akan merasa. Tapi aku sempat melihat pedang Pancakumaramu menebas lengannya. Kalau sampai kau tidak merasa, itu berarti pedang Pancakumara kelewat tajam. Oh, benar, Bi. Benar. Lihat. Lihat. Ada sepotong lengan tergeletak di atas batu. Aduh, kurang ajar. Lengan kiriku terkutung. Aduh, pedih sekali rasanya. Aku tidak terima. Aduh, suatu saat aku akan membalas penghinaan ini. Ya, suatu ketika. Tidak sekarang. setelah Empu Naga dikalahkan dan kabur sejauh-jauhnya, barulah Pangeran Jayakusuma dan Retno Marlangan merasa lega. Pagi harinya, mereka mencari gua kecil, tempat Harya Panular dan dua adiknya bersembunyi. Di sepanjang jalan, mereka melihat mayat Mamangkara bergelimpangan dalam hutan. Mengapa berhenti Jayakusuma? Sebentar, Bi. 1, 2. Yang di sana tadi ada 2 juga. Jadi 4. Lalu yang di sana 3, 7. Kau menghitung apa? Jumlah Mamangkara yang terbunuh, Bi. Kalau begitu, semuanya 27. Dengan yang kemarin, wah, Bi, beres. Sudah genap 40. Kau ini bicara soal apa, Jayakusuma? Aku tidak mengerti. Pokoknya sekarang aman, Bi. Perguruan Naga Pertala dan sekitarnya benar-benar aman. Biang keladinya sudah kabur jauh. Dan orang-orang piaraannya sudah mati semuanya. Kau bisa memastikan bahwa Mamangkara sudah habis terbunuh? Iya. Karena memang semuanya hanya berjumlah 40, Bi. Tidak lebih, tidak kurang. Karena itu merupakan persyaratan pokok buat menyempurnakan ilmu hitam Empu Naga yang bernama Dibyo Mamangkara. Begitu. Iya, baru aku tahu. Ayo, Bi, kita jalan lagi. Kemana? Aku lelah, Jayakusuma. Apa? Lelah? Oh, jangan khawatir. Jayakusuma sanggup menggendong Bibi. Sampai mana kau kuat menggendong aku? Sampai ke ujung dunia ini, Bi. Ya. Jayakusuma, tidak usah. Turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Turunkan Jayakusuma.
Pangeran Jayakusuma. Setelah peristiwa yang sangat menegangkan malamnya, maka keesokan harinya, perguruan di lereng pegunungan itu nampak aman tentram. Pangeran Jayakusuma menyarankan agar mereka istirahat dulu bareng beberapa hari di tempat yang sejuk dan menyenangkan tersebut. Usul ini ternyata bisa diterima oleh semuanya, mengingat mereka pun harus menunggu Harya Panular sembuh benar dari luka-lukanya. Lihat, Bi. Setelah peristiwa demi peristiwa menegangkan kita lewati, baru aku bisa menikmati pemandangan alam seindah ini. Pegunungan yang bersusun-susun di kejauhan sana, cakrawala, langit yang biru, burung-burung berterbangan di udara terbuka, dan pohon-pohon yang diselimuti kabut tipis. Semuanya baru nampak keindahannya. Iya, memang. Ketegangan seringkali membuat orang tak mampu melihat kenyataan. Kau tahu apa yang kualami dan rasakan semenjak kita berpisah dulu, Jayakusuma? Tidak bisa lagi aku menangis dengan air mata. Dan sebagai gantinya, aku senantiasa menangis di dalam hati. Waktu itu sebenarnya aku tidak langsung pergi, Jayakusuma. Aku berhenti di tengah jalan dalam 1000 kebimbangan. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke Gua Kapakisan. Tapi aku tidak menemukan apa-apa di sana selain kekosongan dan kehampaan. Aku masih mencoba bersabar barang 1-2 hari. Tapi ternyata kau tidak juga kembali. Aku menjadi sangat sedih dan putus asa. Semua kenangan bersamamu dalam Gua Kapakisan satu persatu bermunculan. Aku tidak tahan, Jayakusuma. Aku sangat merindukanmu, tapi tidak tahu kemana harus mencarimu. Akhirnya, aku terpaksa pergi meninggalkan gua yang sejak kecil menjadi tempat tinggalku. Sudahlah, Bi. Semua itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah bersatu kembali. Adakah saat-saat yang lebih membahagiakan selain bersama-sama lagi? Tidak ada, Jayakusuma. Tak ada saat-saat yang lebih membahagiakan selain kita bersama-sama lagi. Kenapa menangis, Bi? Kenapa? Bukankah seharusnya kita bergembira? Entahlah. Kadangkala bayangan itu melintas dalam angan-anganku. Bayangan apa? Entahlah, Jayakusuma. Tidak begitu jelas. Tapi sesuatu yang menakutkan. Jayakusuma, apakah selama ini kau bermain cinta dengan gadis lain? Tidak pernah. Apakah Bibi meragukan kesetiaanku? Syukurlah kalau tidak pernah. Aku hanya takut kehilangan kau, Jayakusuma. Dan aku tidak mau kehilangan kau. Aku tak ingin hatimu direbut gadis lain. Kalau sampai hal itu terjadi, kau tahu apa yang kulakukan? Kubunuh gadis itu. Sudahlah, Bi. Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Aku pun tak ingin kehilangan Bi. Benar, Carangsari. Apa yang kau katakan memang benar seluruhnya. Kau bicara soal apa, Galuhwati? Soal Kang Mas Jayakusuma dan Bibi Retno Marlangen. Mereka ternyata benar-benar terlibat permainan asmara. Lalu, apa pendapatmu sebagai adik kandungnya? Kau setuju hubungan mereka? Carangsari, aku belum menjadi orang gila. Bagaimana aku bisa setuju seorang keponakan berpacaran dengan bibinya sendiri? Tapi kenyataannya seperti itulah yang terjadi. Bahkan mereka sekarang sudah semakin berani. Kalau sampai Ayahanda Prabu tahu Kang Mas Jayakusuma bisa kehilangan hak warisnya sebagai putra mahkota. Ya, itu bisa terjadi. Bahkan mungkin Kang Masmu akan mendapat hukuman yang berat. Bibimu juga. Itulah yang kutakutkan, Carangsari. Sebenarnya mereka itu kasihan.
Apa salahnya kalau kau memperingatkan Kang Masmu, Galuhwati? Percuma, Carangsari, percuma. Dia tidak mau dengar, begitu? Kang Mas Jayakusuma itu orangnya gemblung. Kalau ngomong seenaknya saja. Tapi kau sudah pernah memberinya peringatan? Sudah. Apa katanya? Galuhwati, kau bisa melihat sendiri kan bahwa bibimu itu cantik? Kalau tidak buru-buru kutubruk, nanti ditubruk orang lain. Tapi memang benar kok. Bibimu itu cantik sekali. Pantas kalau Kang Masmu itu tergila-gila. Carangsari, kupikir kita harus mencari cara agar hubungan mereka putus. Tidak. Aku tidak mau ikut campur soal ini, Galuhwati. Jangan begitu. Kau harus bantu aku, Carangsari. Tidak, aku tidak berani. Carangsari, bukankah Kang Mas Jayakusuma lebih cocok, lebih serasi kalau berpasangan dengan adikmu itu? Galuhwati sendiri yang mengatakannya padaku, Kakang. Dia merasa lebih sreg kalau Pangeran Jayakusuma berpasangan dengan Pitaloka. Carangsari, kau ini ngomong apa? Memalukan. Biar saja mereka memilih sendiri pasangannya. Mengapa kau turut campur urusan pribadi orang? Itu tidak baik. Kakang, aku hanya membantu Galuhwati seperti yang dia minta sendiri padaku. Tapi kau senang membantu dia kan? Carangsari, aku tahu pada dasarnya kau tidak menyukai Retno Marlangen. Iya, memang. Kau membenci gadis itu? Iya. Padahal kau tahu bahwa membenci itu tidak baik. Aku kan tidak membenci orangnya, tapi wataknya, Kakang. Macam gadis apa itu? Kasar, berandalan, tidak tahu kesopanan. Tapi Pangeran Jayakusuma sangat mencintainya. Terserah, itu haknya. Carangsari, sudahlah. Lebih baik kau tidak usah ikut campur persoalan ini. Bukan kau masih ingin menghargai dirimu sendiri? Apa maksud Kakang Panular? Carangsari, aku adalah saudara tuamu. Tentu saja aku tahu watak pembawaanmu. Dan aku juga tahu apa yang tengah bergolak di hatimu. Apa maksudmu, Kakang? Jawablah dengan jujur. Bukankah kau menganggap Retno Marlangen sebagai sainganmu? Kakang jangan menuduh yang bukan-bukan. Pangeran Jayakusuma memang tampan dan baik hati. Dia pernah menjadi teman seperjalananku. Kami bahkan pernah menginap di sebuah vihara tua. Kami pernah menunggang kuda bersama-sama dan mengalami berbagai peristiwa. Tapi bukan berarti aku mencintainya. Syukurlah kalau memang begitu. Tapi kau tidak akan bisa menipu dirimu sendiri. Kalau Kakang bisa menuduh aku mencintai Pangeran Majapahit itu, aku pun bisa menuduh Kakang mencintai Pitaloka. Carangsari! Bukankah benar apa yang kukatakan? Kakang bisa saja membantah, tapi Kakang pun tidak akan bisa menipu diri sendiri. Carangsari! Kakang Panular! Kakang Panular! Mengapa Kakang Panular di sini? Aku mencari udara segar, Pitaloka. Di dalam ruangan terasa sumpek. Di sini lebih nyaman. Bagaimana rasa punggungmu, Kakang? Sudah lebih baik? Sekarang tidak terlalu nyeri lagi. Mau kurut lagi? Tunggulah sebentar. Aku akan mengambil minyak urutnya ya, Kakang. Jangan. Tidak usah, Pitaloka. Kulihat seharian tadi Kakang Panular tidak banyak bicara. Diam saja. Seperti ada yang sedang dirisaukan. Apa benar begitu, Kakang? Ada yang membuat Kakang risau? Tidak, Pitaloka. Aku hanya sering terkenang masa-masa yang lalu. Ketika kita masih tinggal di lereng Gunung Anjasmara dulu. Ketika Ayahanda Pandan Tunggal Dewa masih hidup. Semuanya berlalu dengan cepat. Seolah baru terjadi kemarin sore. Kenangan masa lalu memang manis untuk dikenang, Kakang. Begitu kata orang yang pernah ku dengar. Ya, ungkapan itu memang benar. Apa yang sudah lewat sekalipun waktu itu terasa pahit, mendadak berubah menjadi indah dan manis bila kita kenang kembali. Kakang? Ada apa, Pitaloka? Apa yang hendak kau katakan padaku? Tidak tahulah, Kakang. Galuhwati memang suka macam-macam. Apa maksudmu? Dia mengatakan aku gadis cantik, aku cerdas, dan aku masih keturunan Raja Pajajaran. Iya, bukankah apa yang dikatakannya semuanya benar? Kau memang cantik, cerdas, dan masih keturunan raja. Orang tuamu adalah Sri Baginda Ratu Purana. Lalu dia juga mengatakan bahwa aku harus mencari pasangan hidup yang sesuai, yang cocok.
Pitaloka, kalau soal itu, kukira semua orang harus mencari pasangan hidup yang cocok, yang sesuai. Tapi katanya pasangan yang paling sesuai untukku hanyalah Pangeran Jayakusuma. Pitaloka, Ya. Pangeran Jayakusuma sudah menjadi milik Retno Marlangan. Apa kau belum tahu? Katanya itu tidak mungkin terjadi. Sebab kan masih terkait hubungan famili. Masih bibi dan keponakan sendiri. Bagaimana menurut pendapat Kakang Panular? Pitaloka, ya, dalam hal ini aku tidak berani berpendapat. Mengapa? Aku takut salah. Sebab itu persoalan pribadi. Aku jadi bingung sekarang. Tidak usah bingung. Kau harus mempunyai pendirian sendiri. Jangan mudah terombang-ambing perkataan orang. Tapi Kakang setuju tidak? Kalau misalnya aku memilih Pangeran Jayakusuma. Ya, bagaimana aku tidak setuju, Pitaloka? Tentu saja aku setuju. Bahkan aku ikut bahagia kalau kau bahagia bersama orang yang kau cintai. Tapi apakah Pangeran Jayakusuma mau menerima aku? Pangeran! Kau dia Mustika Perwita. Mau kemana, Pangeran? Aku mau melihat-lihat suasana di sekitar perguruan naga pertala ini, sambil berburu kelinci. Menyenangkan sekali. Dulu, ketika masih tinggal di lereng Anjasmara, aku juga sering berburu kelinci. Di mana Bibi Retno Marlangan? Masih tidur? Kalau begitu, bolehkah aku menemani Pangeran? Silakan. Tunggu, Pangeran! Tunggu! Pangeran Jayakusuma. Mereka terus berkuda meninggalkan perguruan naga pertala. Arah yang mereka tuju adalah hutan kecil yang membujur sampai kaki bukit. Kuda mereka terus menyusuri padang ilalang, kemudian lenyap di balik pohon-pohonan. 2 ekor kuda itu lalu nampak muncul kembali dan terus melaju ke arah selatan. Setelah menyeberangi sebuah sungai kecil, mereka pun berhenti. Pangeran berkuda terlalu kencang. Berapa kali aku tertinggal di belakang. Kau pun kulihat cukup tangkas berkuda. Di mana kau belajar? Ayahanda Pandan Tunggal Dewa yang mengajariku menunggang kuda. Kami dulu pernah mempunyai 20 ekor kuda yang bagus-bagus dan gagah. Ada apa, Pangeran? Aku melihat banyak tapak kaki kuda di sekitar sini. Mungkin para pemburu. Daerah ini sepertinya masih banyak binatang buruan. Di semak belukar tadi, aku melihat 2 ekor kancil sedang sibuk mencari makanan. Kukira mereka bukan pemburu. Lalu siapa? Entahlah. Sebab kurasa tak ada seorang pun berani berburu binatang di sekitar perguruan naga pertala ini. Kecuali mereka sengaja ingin berurusan dengan Mamangkara. Benar juga. Lalu siapa mereka kalau bukan para pemburu? Sudahlah. Tak usah kita pikirkan. Hei, lihat. Ada 2 ekor kelinci. Bukan 2. Ada banyak lagi temannya. Iya, gemuk-gemuk sekali. Ayo, kita berlomba, Pangeran. Siapa yang lebih banyak menangkap kelinci-kelinci itu? Boleh saja. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Dua ekor kuda yang mereka tunggangi dengan sebat membelah padang rumput di depannya. Kelinci-kelinci pada bertebaran, berlarian ke segenap penjuru. Sebentar saja, Pangeran Jayakusuma sudah berhasil menyambar 2 ekor kelinci dari atas punggung kudanya. Hiya, hiya. Lihat Perwita, aku telah mendapatkan 2 ekor kelinci. Mana hasil perolehanmu? Tunggu, Pangeran. Aku masih belum mendapatkan kesempatan untuk menyambarnya. Hiya, hiya. Dia Mustika Perwita semakin menggebu mengendarai kudanya. Dengan tangkas dia memutar arah ke kiri ataupun ke kanan. Tapi dia lengah. Saking bersemangatnya memburu seekor kelinci. Dia tidak melihat ada sebuah jurang di depannya. Terima kasih, Pangeran. Kau telah menyelamatkan jiwaku.
Kau terlalu berani, tapi juga terlalu sembrono. Sama sekali aku tidak melihat di depanku ada jurang. Soalnya tertutup daun ilalang. Lain kali kau harus lebih berhati-hati. Bagaimana dengan kelinci itu? Apakah bisa kau tangkap? Tidak, kelinci di hutan ini gesit-gesit. Kelihatannya jinak, tapi untuk menangkapnya susahnya bukan main. Mengapa kau tertawa, Pangeran? Aku tertawa melihat wajahmu yang pucat pasi. Kau seperti seorang anak kecil yang ketakutan melihat seekor ular. Aku memang masih deg-degan. Untung kau segera menyambar tubuhku. Kalau tidak, tentu sekarang ini Dyah Mustika Perwita tidak ada lagi. Mengapa kau menolongku, Pangeran? Pertanyaanmu aneh-aneh saja. Tentu saja aku menolongmu. Bagaimana aku bisa membiarkan begitu saja seorang gadis cantik mendapat celaka di dasar jurang? Sekali lagi, ku mengucapkan terima kasih. Tapi, aku tidak mempunyai kuda lagi. Kudaku jatuh ke dalam jurang. Kudamu sudah mati. Kulihat tubuhnya remuk membentur batu-batuan jurang yang runcing dan tajam. Kasihan sekali. Binatang itu menjadi korban karena kebodohanku. Sudahlah. Tak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi. Bukankah kita bisa menggunakan kuda ini bersama-sama? Apa? Bersama-sama? Kenapa? Mukamu menjadi merah seperti tomat. Apakah ada yang salah? Bukankah kuda ini cukup perkasa untuk membawa kita pulang bersama-sama? Bukan soal itu. Lalu soal apa? Aku malu, Pangeran. Aku belum pernah menunggang kuda bersama-sama dengan seorang laki-laki. Aku malu. Lalu harus bagaimana? Atau begini saja. Kau bawalah kuda ini pulang. Dan Pangeran? Aku akan berlari. Aku akan menempuh jalan pintas di tepi hutan ini. Kau percaya tidak? Kalau aku akan sampai lebih dulu di perguruan naga Pertala. Aku tidak mau begitu. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Kau sudah berkorban untukku. Masa sekarang harus berkorban lagi? Lalu bagaimana? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.